Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Taqwa Ranting Pasar Lama Penyambungan. Pada subuh ini insyaallah kita akan mendengarkan kajian firman Allah pada surah yang ke-97, surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini menjadi penjelasan buat kita hamba-hamba Allah bahwa Al-Quran itu dulu kan Allah turunkan dalam dua fase. Di surah Al-Anfal ayat 41 disebutkan di situ yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan. Dipahami para ulama tafsir yang dimaksud itu adalah perang Badar. Terjadi perang Badar bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Maka tanggal itulah yang menjadi penanggalan pertama kali diterima oleh Rasulullah wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira. Waktu Rasulullah berada di dalamnya dimulai sejak saat itu. 13 tahun baginda Nabi berada di Makkah, 10 tahun di Madinah. Turun dari langit ke bumi ke hadapan Nabi memakan waktu 23 tahun. Tapi dari sisi Allah itu ke Lauhul Mahfuz hanya diturunkan keseluruhan dalam seketika. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua fase inilah yang dimaksud dengan proses turunnya Al-Quran. Lalu dalam ayat ini kan Allah tanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu apa itu Lailatul Qadar? Langsung Allah jawab, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Asbabun nuzul ayat ini, dulu di tengah-tengah masyarakat Arab di Makkah populer kisah seorang Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kalau dalam agama Yahudi dan Nasrani mereka menyebutnya dengan Samson. Dulu di tengah-tengah Arab ini populer kisah dia berperang selama 1000 bulan. Pedang tidak pernah lucut dari tangannya. Dia berjuang siang dan malam. Di tengah-tengah orang Arab ini kan satu kebanggaan kalau dia berjuang di jalan Allah siang dan malam. Dia berperang memerangi orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak melepaskan pedangnya 1000 bulan. Mendengarkan kisah-kisah itu sampai ke telinga Nabi, Rasulullah merasa iba hatinya, seandainya kami mendapatkan kemuliaan yang serupa, maka Allah turunkan surah Al-Qadar ini, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ada satu malam di bulan Ramadan lebih hebat, lebih mulia daripada 1000 bulan, atau 83 tahun 4 bulan. Tapi sebahagian ulama tafsir memahaminya bahwa ini adalah bahasa kiasan, bisa jadi lebih dari 83 tahun. Karena 1000 bulan itu maknanya tiada terhitung berapa kelebihan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Tapi okeylah, kita ambil saja angka-angka 83 tahun ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau umur kita hanya 60 tahun, lalu kita taubat di usia 55 tahun, bukankah bekal kita hanya 5 tahun? Alam kubur itu entah berapa ribu tahun kita di dalam tanah, karena kiamat masih panjang. Orang yang mati di zaman Nabi Adam sampai sekarang kan masih dalam tanah.
kakek nenek kita yang meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, mereka kan masih dalam tanah, belum dibangkitkan. Bayangkan kalau kita juga meninggal dunia hanya 5 tahun setelah kita taubat. 5 tahun itu mungkin akan cepat habis di alam kubur, belum lagi menjalani alam-alam berikutnya. Maka perlu kita renungkan bagi yang sudah tua-tua ini, bagaimana kita akan menghadapi Allah, bagaimana kita akan bertemu dengan Rabb kita kalau bekal kita sedikit. Maka ada solusi yang Allah berikan, yaitu satu malam yang bernilai lebih hebat daripada 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Kalau 5 tahun ini atau 10 tahun ini terus kita beramal ibadah, setiap Ramadan kita aktif, setiap Ramadan kita aktif, tiap malam kita beribadah, kebetulan satu malam itu malam Lailatul Qadar kita tetap beribadah, kali 10 tahun atau 10 kali kita dapati Lailatul Qadar, berarti kebaikan atau amal kita lebih baik dari 830 tahun. Karena 83 tahun 4 bulan 10 kali kita dapat Lailatul Qadar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada seminggu yang terakhir. Di hadis lain pada 10 yang terakhir, itu pun di malam-malam ganjil. Tadi malam kan kita sudah masuk seminggu yang terakhir, malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maka malam berikutnya juga sama. Marilah kita cari kemuliaan Lailatul Qadar itu, karena hanya itu upaya kita untuk mengejar ketertinggalan kita di masa-masa yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah untuk mendapatkan itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya mendapati Lailatul Qadar itu, lalu apa yang harus saya lakukan?" Nabi Muhammad mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam ini yang kita lantunkan, masukkan ini dalam bahagian doa-doa yang sering kita ucapkan di hadapan Allah. Habis maghrib, nanti malam habis maghrib, habis isya, habis tarawih, habis witir, atau di jalan-jalan kita pulang dari masjid takwa ini, atau di rumah bagi kaum ibu lagi memasak, lagi bekerja di rumah. Setiap malam inilah perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya begitu diajarkan dalam hadis. Ya Allah, engkau itu Allahumma innaka afuwun, maha pemaaf, tuhibbu, engkau suka, afwa, memaafkan, fa'fu, maka maafkanlah, anni, dariku. Semoga berkat doa itu seminggu terakhir ini kita ucapkan, Allah ampuni dosa kesalahan kita di masa lalu, lalu Allah berikan juga amal ibadah itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi itulah amalan yang harus kita ucapkan di malam-malam terakhir Ramadan ini. Semoga itu Allah kabulkan, dan apabila telah terkabul akan banyak perubahan dalam hidup kita. Karena dalam ayat berikutnya Allah sebutkan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi turun para malaikat, Jibril juga ikut turun. Karena kemuliaan Jibril itu, dia adalah merupakan bahagian dari pemimpin-pemimpin malaikat. Allah perintahkan turun ke bumi ngapain? Min kulli amr, untuk mengatur ulang urusan kita masing-masing. Mengatur ulang. Bapak Ibu sekalian, handphone kita sudah lebih banyak iklan. Apapun kita buka aplikasi, iklan yang muncul, iklan yang muncul.
Apa solusinya? Kita bawa ke counter atau servis HP. Apa katanya? Ini harus direset pak. Maksudnya kembali ke pengaturan awal. Bukankah kita dalam hidup ini sekian puluh tahun kita hidup sudah banyak virus kehidupan, virus kesyirikan, virus kekufuran, dan virus-virus lain sudah masuk dalam tubuh kita, bercampur aduk dengan amal ibadah kita, sehingga sulit kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka solusinya adalah kembali ke pengaturan awal. Kalau sudah direset handphone itu kan baru normal kita gunakan dengan baik dan benar. Komputer juga sama, atau laptop sudah banyak virus sehingga memperlambat mesinnya ini atau motherboardnya ini beroperasi. Sudah payah dia atau lama nunggunya untuk membuka satu aplikasi, itu kan penyebabnya virus. Apa kata tukang servis? Ini solusinya Pak, harus direstart ulang atau harus diinstal ulang kan? Dia masukkan software baru, dia install ulang semuanya. Ada beberapa data harus hilang. Kenapa? Karena ada virusnya. Tapi banyak juga data-data kita dalam komputer itu masih bertahan karena masih bisa diamankan. Hidup kita ini juga sama. Masa lalu kita ini kan ada yang kelam, ada yang hitam, banyak maksiat dan dosa. Beberapa kebiasaan kita selama ini kalau sudah hijrah, kalau sudah taubat, ada beberapa yang hilang. Ada beberapa kebiasaan kita yang harus ditinggalkan. Dan itulah memang resiko kalau kita diinstal ulang. Kapan kejadian ini? Hidup kita dikembalikan ke pengaturan awal. Kapan kita ini akan diinstal ulang? Hanya satu malam di malam-malam Ramadan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Turun malaikat termasuk Jibril di situ untuk mengatur ulang. Makanya para ulama tafsir memahami bahawa Lailatul Qadar adalah pengaturan ulang takdir manusia setahun. Setahun ini atau tahun 1446 Hijriah ini kita akan diatur ulang. Yang semula mungkin kita telah ditakdirkan tidak baik menjadi baik, baru sampai kita jumpai tahun berikutnya, misalnya tahun 1447 Hijriah, kita dapat Lailatul Qadar lagi, diatur lagi. Yang semula hidup kita sulit, Allah mudahkan. Ekonomi kita payah, Allah lapangkan. Yang semula rumah tangga kita ini hancur, berantakan, Allah baguskan. Yang semula anak kita sulit dididik dan diatur, Allah jadikan anak soleh dan solehah. Maka para ulama memahami bahawa dalam hal merubah takdir dan nasib ini ada dua takdir dalam kehidupan kita. Pertama namanya takdir mubramun, takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena itu keputusan mutlak oleh Allah. Apa contohnya? Terjadinya kiamat, tak ada urusan dengan siapapun, itu hak Allah. Kita dilahirkan di daerah mana, itu takdir Allah. Kita dilahirkan dari bapak dan ibu yang model bagaimana, atau tahun keberapa, di tempat mana kita dilahirkan, itu Allah yang tentukan dan tak bisa kita rubah. Namanya takdir mubram. Jangan pula kita berandai-andai, wah seandainya saya dulu lahir di zaman Rasulullah, alangkah indahnya berjuang bersama Nabi. Belum tentu kita ikut berjuang bersama Nabi, karena banyak juga yang menentang Rasulullah. Bukankah Abu Lahab itu adalah pamannya baginda Nabi, keluarga terdekat Rasulullah? Bukankah Abu Jahal itu juga lahir di zaman Nabi? Justru mereka menentang. Bisa jadi seandainya kita lahir di masa itu, bahagian dari orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Maka kesana kita tak boleh berandai-andai, karena itu adalah takdir mubram yang tak bisa kita rubah. Atau misalnya kita melihat ada orang
dia sukses secara ekonomi. Lantas kita berandai, berharap seandainya bapak itu dulu ayah saya, ibu itu dulu ibu saya, mungkin hidupku ini tidak sesulit ini. Orang yang mengatakan itu namanya menyesali takdir yang sudah Allah tetapkan. Tapi ada memang takdir yang bisa kita rubah, namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini ibaratnya kita dilanda kemiskinan, kalau ingin baik ekonomimu ya berusaha. Setelah kita berusaha Allah lapangkan rezeki, tentu dibarengi dengan doa kepada Allah. Atau kita mendapatkan uang sedikit, kita pandai mensyukurinya. Apa kata Allah dalam ayat lain? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur pasti aku tambahkan itu, kata Allah. Maka ini namanya takdir mu'allaq. Dalam hadis Rasulullah misalnya, tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Maka kita pun disuruh untuk melafalkan doa-doa yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Misal ada seorang yang sudah lama berumah tangga sampai dia ubanan, sampai dia kakek-kakek, dan istrinya adalah perempuan mandul, artinya tidak normal seperti wanita pada umumnya. Tapi dalam solatnya terus dia berdoa agar Allah berikan anak. Di usia tuanya Allah kabulkan permohonan itu. Langsung Allah beri nama, dan nama orang itu adalah Zakaria, dan lahirlah anaknya Yahya. Tertulis dalam Al-Quran. Ada juga seseorang yang sudah lama dia sakit, berpuluh-puluh tahun. Dia sakit, ditinggalkan oleh keluarganya, kekayaannya habis semua, dagangannya bangkrut, tapi terus dia berdoa kepada Allah. Dia tetap berharap sambil menghentakkan tumitnya ke tanah. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dia tetap berdoa. Namanya Ayub alaihissalam. Dari lahir lidahnya ini sulit berkata-kata dengan jelas dan fasih, tapi dia diberi tugas harus menyampaikan atau memperdengarkan dakwah. Padahal lidahnya ini waktu bayi dulu terbakar, tapi dia tidak menyesali takdir itu, justru bermohon kepada Allah. Apa katanya dalam doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Namanya Musa kalamullah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada takdir mu'allaq yang bisa kita rubah dengan ikhtiar, usaha dan doa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat disebutkan sempat bertemu dengan Nabi Nuh. Usia Nabi Nuh itu kan Allah panjangkan sampai dia berumur 950 tahun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Kan ada dua rasul di antara Ibrahim dengan Nuh. Tapi Allah panjangkan usia Nuh sehingga Ibrahim masih bertemu dengan Nuh. Mengingat kisah Nuh alaihissalam, ada satu anak di antara anak Nuh ini yang tidak mau beriman. Tentu Ibrahim khawatir jika itu juga menimpa keluarganya. Maka Ibrahim kan khawatir, maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal pernikahannya dengan Sarah terus dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh, berikan anakku anak yang saleh. Tapi belum Allah kabulkan sampai Ibrahim menikah dengan seorang perempuan namanya Hajar. Lalu lahirlah Ismail, bukan dari Sarah pertama dulu lahir, tapi dari Hajar istri keduanya. Baru setelah lahir Ismail 15 tahun kemudian barulah Sarah melahirkan. Kan memakan waktu yang cukup lama baru Allah kabulkan. Maka buat kita umat Islam diajarkan oleh Rasulullah, perbanyaklah doa tadi di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Apa kaitannya antara dosa dengan terkabulnya doa dan harapan kita? Bapak Ibu sekalian,
ibaratnya kemasan, air kemasan. Kebetulan ada sini air kemasan. Air kemasan ini kan tertutup, tersegel. Kalau badan kita tertutupi oleh dosa dan maksiat, bagaimanapun usaha kita menuangkan air ke dalamnya tidak akan masuk. Kenapa? Karena ini tersegel, tertutup. Yang menutupi kita adalah dosa kita. Dalam Al-Mutaffifin kan jelas Allah sebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa yang kita lakukan, satu noda hitam terpahat dalam hati kita. Setiap dosa dan maksiat. Kalau dua dosa, dua noda hitam. Kalau tiga, tiga. Kalau sudah banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan, akhirnya hati ini ditutupi dengan noda hitam. Makin banyak lagi maksiat, berhari-hari tidak pernah taubat, maka sekujur tubuhnya ditutupi dosa dan maksiat. Terus dia bermohon, bagaimana mungkin itu akan sampai? Benar Allah kabulkan setiap doa yang dipohonkan, tapi tidak sampai. Apa yang menyebabkan tidak sampai? Kita tertutup dan tersegel oleh dosa dan maksiat. Maka akan kita temukan dalam hadis Nabi bahwa ada seseorang yang bermusafir. Sebentar dia berjalan, sebentar berhenti. Di waktu dia berjalan, dia mengangkat kedua tangannya dan melihat ke langit, lalu mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu singgah sebentar, jalan lagi. Maksudnya syarat untuk doa makbul itu sudah ia lakukan. Pertama, doa orang musafir itu makbul, makanya dia sambil jalan. Yang kedua, sambil melihat ke atas, ke langit. Jadi walaupun dia sudah melakukan syarat-syarat doa yang makbul, dia musafir, dia melihat ke langit, dia mengangkat kedua tangan, yang keempat dia mulai doa itu dengan kata ya Rabbi, tapi tidak Allah kabulkan. Kenapa tidak Allah kabulkan? Karena pakaiannya dari yang haram, makanannya dari yang haram, dan seluruh tubuhnya terbuat dari yang haram. Artinya kan badannya tersegel, tertutupi. Allah sudah mengabulkan doanya, tidak sampai kepadanya karena dosa dan maksiat. Maka kita pun juga sama. Dosa maksiat kita ini menutupi tubuh kita. Maka di malam-malam terakhir atau di malam Lailatul Qadar itu, apabila kita lantunkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sudah Allah maafkan dosa kesalahanmu, apapun permohonanmu akan sampai pada dirimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, takdir mu'allaq ini seperti rezeki, bisa kita minta, bisa kita mohonkan kepada Allah. Karena dalam ayat Al-Quran kan diajarkan 1000 yang kita infakkan akan Allah balas dengan 700 kali lipat. Itu kan janji dalam Quran. Artinya dengan gemar kita bersedekah akan semakin banyak imbasnya dalam kehidupan kita. Tapi Pak Ustaz, saya sudah banyak berinfak, mendermakan, setiap malam tarawih saya bagi, tapi tak ada balasnya. Itu tadi, bisa jadi kita seperti air kemasan, kita masih tersegel dengan dosa dan maksiat, kita tertutupi dengan perbuatan buruk kita di masa-masa lalu. Maka harus kita bukakan dulu, kita istighfarkan dulu, atau hapuskan itu dengan berbagai macam amal ibadah. Jadi sedekah dalam Quran banyak disebutkan bahwa itu akan dibalas di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Kalau dalam hadis apa kata Rasulullah? Sedekah bisa menolak bala dan juga memperpanjang umur. Maksudnya kenapa bisa menolak bala? Misal Bapak Ibu sekalian, seorang petani ketika Allah berikan hasil kepadanya, lantas hasilnya ini kan ia bagi dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sedekah, maka si penerima orang miskin, kaum duafa, anak yatim, kalau terus rutin kita berikan sedekah, kan dia akan berharap. Harapannya itulah yang sambung kepada Allah, dan dia selalu berdoa, ya Allah berikan rezeki, lapangkan rezeki ibu ini, karena dia dapat uang, dia dapat santunan dari uang yang dititipkan ke kita.
Maka berkah doanya itu Allah pelihara tanaman kita ini, karena di dalamnya bukan cuma kita yang berhak, fakir miskin, anak yatim dan orang duafa punya hak di situ. Dagangan juga sama. Kalau dagangan kita ingin sukses, maka harus bersedekah. Kalau yang wajib namanya zakat, kita bayar zakat, atau kita menyisihkan sebagian apa yang Allah berikan. Di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, anak yatim. Maka inilah yang menyebabkan usaha kita ini jauh dari bala. Justru kalau di dalam tafsir surah Al-Mutaffifin disebutkan oleh para ulama, kalau sudah takaran dikurangi, timbangan sudah dimanipulasi, maka wabah akan bertebaran di mana-mana. Artinya kan penyakit itu juga bisa kita undang. Tidak hanya penyakit bisa kita hilangkan, wabah juga bisa datang. Kalau takaran sudah kita akal-akali, timbangan sudah kita manipulasi. Yang seharusnya sekilo dibuatnya 900, yang seharusnya ini ukurannya satu takar atau satu suat, diakal-akali. Itulah kenapa Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Beda timbangan pedagang ini waktu dia membeli dan waktu dia menjual. Beda ukurannya, takarannya, beda kalengnya ketika dia membeli dan menjual. Karena sudah diakal-akali. Kalau sudah begini, maka tunggulah wabah penyakit akan bertebaran. Jadi sedekah itu pastinya, kata Rasulullah, bisa menolak bala, juga memperpanjang umur. Karena berkat doa orang si penerima itu kan dia doakan, semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga sehat-sehat. Inilah doa orang-orang yang menerima infak sedekah yang kita berikan. Karena di Masjid Taqwa kita ini, di ranting pasar Panyabungan ini, selama Ramadan dikumpulkan infak untuk anak yatim, kepada fakir miskin. Maka bagilah, Allah tahu berapa pendapatanmu, Allah juga lihat berapa banyak yang kau sisihkan untuk hamba-hambanya yang membutuhkan. Yang pasti apapun yang kita lakukan, imbasnya adalah buat kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, malaikat itu turun, termasuklah Jibril, adalah untuk mengatur ulang. Apa yang harus diatur ulang ini? Takdir mu'allaq tadi, yang semula kita akan mati tahun ini, berkat amal ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu, kita mohon tambahan. Ya Allah, panjangkan umurku, anakku masih kecil. Ya Allah, panjangkan umurku, masih sedikit amalku. Allah atur ulang berkat doa itu. Rezeki juga sama. Oleh sebagian ulama tafsir memahami, seandainya orang ini sudah dari awal ditakdirkan tidak akan berangkat haji dengan berbagai macam alasan dan keterbatasan, tapi berkah doanya di malam Lailatul Qadar itu untuk berangkat haji, Allah atur ulang bahwa di tahun-tahun berikutnya dia akan berangkat. Untuk urusan umroh juga sama. Tidak ada hal yang mustahil kalau sudah berurusan dengan Allah, karena ada takdir yang bisa dirubah, diatur ulang, namanya takdir mu'allaq. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga hari-hari atau malam-malam terakhir Ramadan ini lebih banyak waktu kita di masjid dan lebih serius kita beribadah, terlebih-lebih dalam berdoa. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan berikutnya kita masih hidup. Kalau ini Ramadan terakhir, bagaimana? Apakah itu bukan pekerjaan yang sia-sia? Kita mengabaikan keistimewaan yang Allah berikan ini. Maka jadikan ini Ramadan terakhir. Hanya tinggal menghitung beberapa hari, Ramadan ini akan habis. Kalau ajal kita datang atau umur kita sudah habis di dunia ini, pokoknya kita telah berusaha mendapatkan 83 tahun 4 bulan tadi.